semuanya dalam keadaan baik sampai selesai pelajarannya? Bisa tidak? Bisa. Siapa hari ini tidak sekolah? Alif. Kenapa dia tidak sekolah? Neneknya meninggal. Oh iya, baik. Jadi kita hari ini ada 12 anak saja ya? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Cynthia, pimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Jika berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Hari ini kita dengan pelajaran baru kita, yaitu pelajaran coding. Pelajaran apa? Coding. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dan karakteristik KA. Semua ulangi. Konsep dan karakteristik KA. Jadi selama pelajaran ini berlangsung, kita harus sepakat dulu. Sebentar dalam materi itu, kita akan dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, jadi kita harus membuat kesepakatan bahwa selama pembelajaran berlangsung, tidak boleh ada yang ribut, tidak boleh ada yang ganggu teman. Harus disiplin dalam menyelesaikan tugas yang akan diberikan oleh ibu guru. Tidak boleh ganggu teman, harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sebentar ibu berikan. Bisa tidak anak-anak? Bisa. Oke, baik. Kita beri semangat dulu ya untuk hari ini. Semua berdiri. Tepuk semangat. Dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Oke, baik. Silakan duduk. Tadi ibu sudah katakan bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Konsep dan karakteristik KA. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Coba perhatikan. Coba amati gambar di depan. Ada apa saja di sana? Ada Ada anjing robot, HP, laptop. Untuk ketiga jenis benda yang ada di situ, kamu sudah pernah melihat sebelumnya atau tidak? Sudah. Sudah pernah atau tidak? Sudah pernah. Anjing robot. Itu dia buat apa? Bisa bergerak sendiri atau tidak? Bisa. Dia ada nafasnya atau tidak? Tidak. Benda mati tapi Bisa bisa bergerak, berjalan. Lalu ada HP. Kamu ada HP? Ada. Ada. Coba semua angkat HP-nya. Tunjuk. Iya. Kasih turun. Laptop. Nah, seperti yang ibu gunakan di sini ya, laptop. Nah, baik. Ini semua adalah alat elektronik pintar sekali. Pintar sekali. Jadi benda yang ini pintar sekali. Dia melebihi manusia atau dia sama dengan manusia atau bagaimana? Nanti kita akan pelajari sebentar ya. Ya. Nah, menurut kalian tadi bagaimana alat-alat ini bisa pintar? Kalau kalian bisa punya alat pintar, kalian ingin alat bantu seperti apa? Jadi tadi ada robot anjing, HP, ada laptop. Ini kan dikatakan bahwa alat pintar. Alat pintar toh? Iya. Kamu mau seperti apa alat pintar itu membantu kamu?
kamu biasa gunakan dari HP itu. Ya? Ya, menonton video dan sebagainya. Kalau laptop bisa mengerjakan tugas-tugas ya. Oke, bagus. Selanjutnya, Ibu ada satu video. Ibu ada satu video. Video ini ada robot anjing. Dia sangat pintar dan bakalan patroli di Monas. Gimana ini dia, robot anjing seperti apa? Coba kita sama-sama lihat, simak ini video dari robot anjing. Perhatikan. Harga satu unit robot anjing Polri capai 3 miliar rupiah. Ini kelebihannya. Perayaan HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025 menjadi sorotan setelah Polri menampilkan robot humanoid dan robot anjing. Tak hayal publik pun dibuat bertanya-tanya mengenai harga dari robot yang ditampilkan tersebut. Melansir dari Kompas.com, terkuat untuk harga satu unit robot anjing atau robodog ditaksir mencapai 3 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh pengembang robodog, Presiden Direktur PT Ezra Robotics Technology, R. Dhani Sakar. Kalau untuk model basicnya sendiri, ya harga per unit nyaris 3 miliar, ujar Dhani saat ditemui di Monas Selasa, 1 Juli 2025. Ia mengatakan harga robot ini akan meningkat menyesuaikan dengan tambahan fitur yang diinginkan Polri. Namun untuk saat ini, belum ada perbincangan lebih lanjut terkait spesifikasi yang diinginkan pihak kepolisian. Alhasil, Dhani belum bisa memberikan taksiran harga unit yang akan dipesan Polri. Pihaknya hanya menyediakan robot berjenis kaki 4 alias yang menyerupai anjing K9 polisi. Namun Dhani mengatakan robot anjing yang dikembangkan perusahaannya ini bisa memiliki banyak fungsi. Berkaca dari penggunaannya di Cina, robot anjing ini bisa ditempatkan membantu pencarian korban gempa bumi, misalnya untuk menyusuri gedung runtuh. Dia akan mencari dan mendeteksi korban mana yang masih hidup, habis itu dia akan menunjukkan tempatnya, lalu dari tim SAR yang akan melakukan evakuasi, ujar Dhani. Selain itu, robot anjing ini dapat dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kebocoran gas beracun, hingga alat untuk menembakkan suara ultrasonik yang bisa digunakan untuk menembakkan massa. Sejumlah unit robot anjing ini ditampilkan dalam defile upacara Bayangkara. Selama peragaan, robot-robot yang ada terlihat dikendalikan oleh anggota Polri. Dhani mengatakan robot-robot ini bisa diatur untuk bergerak menggunakan teknologi Artificial Intelligence. Teknologi AI ini juga tengah dikembangkan bersama Institut Teknologi 10 November. Oke, semua sudah nonton tadi? Sudah nonton ya? Sudah. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada robot anjing. Ada robot? Bagaimana benda-benda itu bisa bergerak dan melakukan hal pintar? Tadi dia bagaimana sehingga dia bisa bergerak menjadi alat pintar itu? Ya? Dia bisa dikendalikan oleh polisi, lalu dia bagaimana tadi? Mendeteksi korban bencana alam yang nanti misalnya kalau ada korban bencana alam, misalnya ada runtuhan bangunan yang begitu banyak kan, bangunan tinggi lalu dia runtuh, kalau kita tertindih oleh benda-benda bangunan tadi, maka kalau manusia yang mencari berarti memakan waktu. Lalu carinya juga tidak tahu tempat, gali saja di mana dia ada, di mana kan kita tidak tahu. Tetapi dengan menggunakan robot tadi, dengan sendirinya, karena dia sudah didesain sedemikian sehingga dia bisa mencari korban di mana titik yang ada korbannya. Yang masih hidup pun dia akan tahu. Misalnya di salah satu tempat, di satu titik ada korban yang masih hidup. Nah, anjing tadi dia langsung. Tadi dia ada gerak-gerak jalan cepat-cepat toh. Tadi ada di mobil atau truk tadi tuh, atau truk tadi dia ada di dekat-dekat situ. Mereka sedang
mencari sesuatu yang ada di situs kita. Nah, di orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, maka robot tadi tinggal saja mendekati, lalu ada tim SAR, tim yang akan mengangkat, menyelamatkan korban-korban dari bencana tersebut. Oke. Sekarang latar belakang dan tujuan dari kita belajar KA ini adalah kenapa kita belajar KA? Dunia ini semakin canggih. Dunia sekarang semakin canggih. Lalu KA juga ada di sekitar kita seperti tadi laptop, HP, alat canggih yang lainnya ya. Kita perlu memahaminya. Jadi tujuannya adalah menjelaskan pengertian KA, mengenal ciri-ciri KA dan menyebutkan contoh KA di sekitar kita. Nah, rumusan materi yang akan kita pelajari yaitu apa itu KA? Bagaimana karakteristik KA? Apa kaitan karakteristik KA dengan kehidupan kita sehari-hari? Ini adalah sebentar kita akan pelajari. Nah, KA itu seperti otak pintar yang kita berikan ke mesin atau komputer supaya mereka bisa berpikir, belajar seperti manusia. Jadi contoh lainnya seperti robot pembersih. Di kita punya tempat belum ada ya robot pembersih. Biasanya di kota besar, di negara yang sudah maju itu mereka tidak repot-repot lagi, mereka bekerja menggunakan robot semua. Jadi membersihkan lantai pun robot yang bersihkan. Nanti kalau sementara sapu, kalau ada tembok dia akan kembali. Nanti dia akan mendeteksi mana yang masih kotor, dia akan menyedot, membersihkan dengan sendiri. Lalu di sini ada asisten suara. Pernah tidak kamu menggunakan HP, lalu kamu memberikan perintah di dalam HP itu mencari sesuatu di Google menggunakan pesan suara? Nanti dengan sendirinya dia akan muncul, tahu? Iya, itu merupakan alat yang sangat cerdas. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ini. Coba kamu perhatikan. Mana yang termasuk ya? Nah, 1, 2, 3, pegang. Nah, coba perhatikan. Semua perhatikan di situ. Ada beberapa gambar yang Ibu berikan ke kamu itu. Coba kamu perhatikan mana yang termasuk mesin cerdas. Ataukah mana yang termasuk mesin yang pintar. Yang termasuk mesin cerdas yang mana? Yang termasuk bukan mesin cerdas yang mana? Termasuk ya. Coba di situ yang termasuk mesin cerdas apa saja? HP dan robot mainan. Dia bisa buat apa? Dia bisa ya. Tapi dia diperintahkan manusia untuk buat sesuatu bisa. Bagaimana menurut kamu di situ? Ya? Tidak bisa. Kalau yang di sebelah sini? Ya? Bisa atau tidak? Tidak bisa.
menggunakan Google Translate. Jadi dari kamu mau mencari bahasa Inggrisnya ini kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Itu kita menggunakan aplikasi penerjemah Translate itu. Nah, rekomendasi film. Jadi kamu mau senang mau nonton film apa? Carinya di mana? Di Google. Ya, carinya di YouTube. YouTube. Mau nonton film apa? Kesukaan kamu atau mau buat apa? Nonton film video. Itu kita carinya di YouTube. memahami bahasa. Kecerdasan artifisial bisa mengerti omongan kita. Jadi kita bisa ajak ngobrol. Contoh Google Assistant. Google Assistant itu kamu ajak ngobrol bilang, ini bantu saya buat begini-begini. Dia akan jawab. Saya sudah pernah menggunakan itu. Nah, itu. Baik. Berikut kita mengenal pola. KA itu bisa kemiripan atau bentuk. Dia tahu mana yang kucing, mana yang anjing. Contoh kamera HP yang mengenali wajah. Siapa punya HP di sini? Kunci HP-nya menggunakan wajah. Jadi buka HP, pasang wajah dulu baru bisa terbuka. Jadi semakin canggih ya. Ada yang menggunakan sidik jari. Sidik jari manusia itu tidak sama semua. Tuhan ciptakan manusia itu sangatlah luar biasa ya. Sidik jari sekalipun kita begitu banyak di dunia ini, sidik jari satu orang dia tidak sama dengan sidik jari orang lain. Walaupun itu kamu punya bapak, kamu punya mama, kamu punya kembar sekalipun, tidak bisa membuka sidik jari dari HP. Jadi misalnya Leo, dia punya duduk Leo, HP kamu kunci menggunakan sidik jari kamu punya. Lalu adik kamu mau membuka pakai sidik jari kamu punya. Dia tidak akan membuka. Dia tidak akan bisa membuka. Siapa punya di sini pakai sidik jari? Nanti ibu punya itu apa? Nanti sebentar itu tes bisa buka atau tidak. Oke. Lalu membuat keputusan. Kecerdasan artifisial itu bisa milih atau memutuskan sesuatu. Contoh, navigasi di peta online, game yang punya lawan komputer. Siapa yang biasa main game yang ada lawannya di dalam komputer? Main permainan seperti apa? Game apa? Free Fire, ML. Itu lawan mainnya. Ada yang bisa dengan teman kamu baku lawan toh, tapi ada yang bukan lawan dari teman kamu yang di dunia nyata ini, tetapi di komputer. Itu yang dimaksud. Karakteristik kecerdasan artifisial itu seperti otak pintar yang kita berikan ke mesin. Sekarang ibu akan membagi kamu ke kelompok untuk menyelesaikan beberapa RKPD yang sudah ibu siapkan ini ya. Kamu kerja, ibu beri kamu waktu 15 menit. Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Jadi di kelompok kamu itu RKPD-nya tidak sama semua. Silakan menyelesaikannya langsung di dalam. Langsung di dalam situ. Tulis langsung di dalam RKPD itu ya. Butuh kekompakan.
Bagaimana Asa?
Ini ya dimasukkan dalam sekarang. Disebutkan datanya. Pemilihan penggunaan
Kita lihat semua ada di sana. Puskesmas satu ada di sana ini jalan ya. Kita berusaha untuk desa satu
menjadi apa? Membaca itu teks. Ayo maju di depan. Yang mempresentasikan RKPD-nya itu maju ke depan. Teman yang lain memberikan tanggapan ya, perhatikan baik-baik. Ayo mulai dari Cynthia. Satu, aku punya banyak video dari kartun lucu sampai cara masak. Kamu bisa menonton kapan saja dan bahkan mengunggah videomu sendiri. Aku sering memberimu rekomendasi video yang kamu suka. Jawabmu YouTube. Iya. Jadi kalau mau merekomendasikan video itu kita mau kemana? Kita harus buka aplikasi apa? YouTube. Bagaimana? Mau buka aplikasi apa? YouTube. Lanjut, nomor 2. Aku ada HP-mu. Aku ada di HP-mu, bukan di dompetmu. Aku punya banyak toko, tapi tidak ada jalanan. Kamu bisa beli baju mainan atau makanan di sini. Aku sering beri diskon dan gratis ongkir. Siapakah aku? Jawabmu Shopee, Lazada, Tokopedia. Iya. Jadi yang ada di HP itu kita bisa berbelanja di dalam. Biasanya menggunakan aplikasi apa tadi? Lazada, Shopee, Tokopedia. Oke, mantap. Berikut. Aku ada di HP-mu, sering jadi penunjuk jalan. Aku tahu semua nama jalan dan arah. Bahkan gang sempit aku bisa menunjukkan di mana macet dan di mana ada restoran. Aku membantumu agar tidak tersesat dan berpergian. Siapakah aku? Jawabmu Google Maps. Iya, apa itu? Google Maps. Mencari arah, jalan, dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Semua tepuk tangan. Ya. Kelompok 2. Tujuan, gunakan salah satu aplikasi berbasis KA Di smartphone. smartphone-mu seperti Google Translate, Google Maps, dan Gemini. Tuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya menggunakan Google Maps. Kelebihan Google Maps. Google Maps menyediakan bantuan untuk berbagi modal seperti mobil, sepeda, jalan kaki, dan transportasi umum. Kekurangan harus ada internet dan tidak akurat. Data tidak akurat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Belajar dari pengalaman adalah aplikasi penggunaan yang makin dilakukan. Suara besar lagi malam. Aplikasi penggunaan yang makin dilakukan kalau belajar Iya, dia cocok dengan apa di situ? Itu kan mencocokkan toh? Oke, berikut. Oke, lanjut.
diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Semuanya masing-masing. Cak. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kamu mengerjakan tes evaluasi. Di sini Ibu akan bagikan kamu ke link grup kita, grup kelas. Kamu membuka dan mengerjakan ya. Bukan yang kemarin. Ini yang tentang pembelajaran hari ini.
lagi yang kamu pelajari? Mengenal KA. Mengenal KA, apa lagi? Iya, menggunakan aplikasi seperti apa saja tadi? Apa lagi? YouTube, apa lagi? Google Maps. Yang lain tadi? Ya? Ada Gemini. Ada apa lagi yang bisa untuk belanja tadi apa? Shopee, apa lagi? Nah sekarang, kenapa KA itu penting? Kecerdasan artifisial itu sangat penting. Kenapa? Karena Bisa membantu apa? membantu saya mengerjakan AI. Iya. Nah, seperti Google apa? Google Maps berarti bisa menunjukkan arah. Leo, simpan HP dulu. Hanes. Oke, simpan dulu. Oke. Baik, seperti itu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat yang kita pelajari hari ini. Sekarang KA itu bisa membantu banyak hal di masa depan. Sangat membantu banyak hal di masa depan. Jadi kita harus terus belajar teknologi. Jadi sesuai kecanggihan dunia sekarang, berarti kita harus banyak-banyak mengenal tentang teknologi. Sabu Hanes. Terus. Seperti itu. Bisa? Bisa. Baik. Untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi kita yang baru. Sekarang kita sudah waktu untuk istirahat, berdoa untuk keluar. Berdoa dulu, baru keluar ya. Mulai. Dari. Kita berdoa dimulai. Kamu sudah keluar. Doa selesai. Oke, anak-anak, jadi cukup sampai di sini. Silakan istirahat di luar.